Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Isu ijazah mantan Presiden Jokowi semakin memanas saja sahabat. Kali ini Roy Panci bersama dengan lawyernya betul-betul kepalanya mumet. Karena ada 3 lembaga yang dia tempati untuk mendaftar agar dilakukan penelitian uji forensik terhadap ijazah Pak Jokowi, tapi ditolak. Dan Roy Panci kok blinger sahabat untuk meneruskan pelaporannya ke lembaga independen di Singapura. Ini semakin memperjelas bahwa memang mereka tidak punya tabiat untuk mau menyelesaikan kasus ini. Karena kan kalau tujuannya untuk menyelesaikan kasus ini, mestinya mereka harus mengikuti jalur hukum yang tersedia. Nah, ketika institusi negara ada, mengapa justru muncul langkah-langkah yang semakin menjauh dari penyelesaian? Disinilah publik perlu, saya kira, berhenti sejenak, menarik napas dan melihat persoalan ini dengan kepala dingin. Ada apa dengan Roy Panci ini? Kenapa dia mau membawa persoalan ini ke dunia internasional? Apakah dia tidak malu atau memang rasa nasionalismenya sudah tidak ada? Untuk lebih jelasnya sahabat, ini coba kita cek videonya. Tiga institusi akademik menolak permohonan pemeriksaan forensik keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang diajukan oleh Roy Suryo CS. Kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun, tak merinci 2 institusi itu, namun dia menyebut institusi tersebut menolak karena mengaku tak punya wewenang. Saat ini Roy Suryo CS masih menunggu jawaban dari 1 institusi lain yang juga mereka minta untuk memeriksa ijazah Jokowi. Namun, jika 1 institusi tersebut juga menolak, Roy Suryo CS berencana mengajukan pemeriksaan forensik mandiri ke institusi di Singapura. Jika ijazah tersebut bisa diperiksa forensik secara mandiri, lanjut Refli, penyidik bisa mempertimbangkan hasilnya sebagai barang bukti membanding kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Diketahui Polda Metro Jaya menetapkan 8 tersangka atas kasus tudingan ijazah palsu Jokowi setelah penyidikan yang panjang. Secara umum, 8 tersangka dijerat dengan pasal 27A dan pasal 28 UU Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, serta pasal 310 dan atau 311 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun. Para tersangka ini kemudian dibagi ke dalam 2 klaster sesuai dengan perbuatannya. Klaster pertama juga dijerat pasal 160 KUHP dengan tuduhan penghasutan untuk melakukan kekerasan kepada penguasa umum. Egy Sujana, Kurniatri Royani, Rizal Fadilah, Rustam Effendi, dan Damai Harilubis dimasukkan ke dalam klaster ini. Sementara klaster kedua terdiri atas Roy Suryo, Rizwan Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma. Mereka dijerat pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 UU ITE tentang menghapus atau menyembunyikan serta memanipulasi dokumen elektronik. Seiring berjalannya kasus, status tersangka Egy Sujana dan Damai Harilubis dicabut usai surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terbit. Keduanya menyelesaikan perkaranya melalui restoratif justice. Saya kira jelas sahabat ya, sebagaimana di video yang saya cuplikan itu, Roy Suryo dan tim pengacaranya itu diketahui telah mendatangi 3 lembaga untuk meneliti ijazah mantan Presiden Jokowi atau Presiden ke-7 Republik Indonesia. Namun 2 dari 3 lembaga sudah memberikan jawaban yang sama, yaitu menolak. Tinggal 1 lembaga lagi. Dan kalau misalnya yang 1 lembaga juga ini menolak, maka dia akan meneruskan ke dunia internasional, yaitu ke Singapura. Alasannya pun bukan politis penolakannya sahabat, bukan tekanan, melainkan saya kira sesuatu yang sangat sederhana dan normatif, di mana mereka yang dia tempati melapor itu adalah lembaga yang tidak memiliki kewenangan hukum. Nah, ini poin penting yang sering diabaikan, bahwa di dalam negara hukum bukan semua lembaga bisa memverifikasi dokumen negara, apalagi dokumen yang menjadi objek perkara hukum. Ada batas kewenangan, dan itu justru tanda negara masih bekerja sahabat. Namun alih-alih menerima fakta itu, Roy Suryo justru akan melangkah lebih jauh, yang melempar wacana akan membawa isu ini ke lembaga penelitian independen di Singapura. Disinilah pertanyaan besar muncul. Jika persoalan ini adalah persoalan hukum Indonesia, objeknya warga negara Indonesia dan mekanisme penyelesaiannya ada di Indonesia, lalu untuk apa membawa narasi ini ke luar negeri?
Langkah ini secara tidak langsung menunjukkan satu hal, ketidakpercayaan terhadap institusi dalam negeri. Dan itu bukan persoalan kecil, sebab jika setiap pihak yang tidak puas dengan proses hukum lalu memilih mencari pembenaran di luar sistem, maka yang runtuh saya kira bukan hanya satu perkara, tetapi kepercayaan publik terhadap negara kita sendiri. Artinya patut dicurigai nasionalisme mereka ini sudah tidak ada. Dan lebih jauh lagi sahabat, pola ini memperlihatkan bahwa isu ijazah seolah tidak diarahkan untuk selesai memang. Ini justru dijaga agar tetap hidup, tetap ramai, tetap memantik emosi. Padahal bila memang tujuannya mencari kebenaran, jalurnya saya kira sangat jelas dan lurus. Ikuti proses hukum sampai persidangan. Buka bukti di ruang sidang, adu data secara resmi, biarkan hakimnya menilai, bukan opini publik. Karena pengadilan adalah tempat untuk membuktikan kebenaran, bukan media sosial, bukan konferensi pers, dan tentu bukan lembaga asing yang tidak punya yurisdiksi apapun. Pada akhirnya, isu ini tidak lagi semata soal ijazah. Ia telah berubah menjadi soal niat dan arah. Apakah benar ingin menyelesaikan masalah, atau justru ingin menjaga kegaduhan agar terus menyala? Dan saya kira publik berhak kritis, tapi juga berhak jujur pada logika. Karena dalam negara hukum sahabat, yang namanya kebenaran itu tidak ditentukan oleh seberapa keras narasi diulang, melainkan oleh bukti yang diuji secara sah. Dan jika sebuah isu terus diputar tanpa pernah diarahkan ke penyelesaian, maka mungkin masalah utamanya bukan pada dokumen, melainkan pada motif di balik keributan itu sendiri. Apalagi kalau sudah mau melibatkan lembaga-lembaga yang ada di luar negeri sahabat. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.